terkait demo di DPR yang tadinya ada yang jadi rusuh atau ricuh menjelang malam lah ya. Yeah. Ini melihat tarot gimana prediksi dari Tuh. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dimana ya itu tadi kemarin kalau Indonesia baik-baik saja tidak ada yang namanya kejadian yang namanya jarah-jarahan dan juga tidak ada yang namanya ini. Intinya ya sekarang Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Bang, apa yang buat Indonesia tidak baik-baik sampai masyarakat sebegitu anarkis ya, Bang? Oke. Nah kan ini efek bola salju dari kekesalan para warga Indonesia sendiri ya, yang dimana mereka melihat seperti ya maksudnya gini lah, kita melihat sekarang kita open mind lah ya, maksudnya kita buka mata juga kita, bahwa kita lihat sekarang daya beli orang itu sekarang menurun ya, terus udah gitu ditambah lagi dengan beban-beban pajak yang semakin hari semakin, maksudnya setiap kebijakannya selalu ada beban-beban pajak, itu berpengaruh loh. Nah kan jadi itu yang membuat ini apa namanya Knight of Sword, dimana ini adalah pembalas dendaman, Knight of Sword. Jadi ya akhirnya rakyat Indonesia merasa seperti ini, mereka seperti ditindas saja gitu. Bang, ini bisa dari bilang efek bola salju. Ya. Ini awal dari lisan para anggota dewan yang menyakiti hati masyarakat dan warga, bisa dibilang. Ya betul. Ini semua dari ya bukan dimulai dari situ sih, lebih tepatnya adalah ini kan King of One. Jadi lebih tepatnya gini, orang Indonesia sekarang merasa semua berat, ini berat, apa berat gitu. Ditambah statement dengan si para anggota dewan ini yang melukai hati rakyat. Disitulah mulai terbentuk kesolidaritasan dari warga sendiri untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. Tapi ya itu tadi kita bisa bilang menujunya malah jadi anarkis. Ini apa namanya act of one. Jadi anarkisnya ini sebenarnya bukan anarkis para pendemo sebenarnya. Ini lebih tepatnya adalah tuh ada yang menunggangi di sini. Nah, ini apa namanya ya, ini kartu menunggangi lah intinya. Jadi ada orang yang bermain api di sini. Siapa itu? Oke, siapa? Kita bisa dari Pak Prabowo ya, atau beberapa yang tidak suka. Tuh. Kita bisa tebak, ini adalah orang yang sedang bermain di sini. Ini tepatnya adalah lawan politik dari Pak Prabowo sendiri yang bukan menginginkan kejatuhan Pak Prabowo sebenarnya, lebih tepatnya adalah ya kita belak-belakannya yang untuk mengganti Kapolri di sini. Karena ini yang diadukan adalah polisi dan polisi dan masyarakat. Di sini diadu. Jadi ya kemungkinan besar sih lebih indikasinya ke sana sebenarnya untuk menggulingkan polisi sebenarnya. Gitu. Apa karena ngaruh juga dengan yang tertabraknya seorang driver? Itu yang membuat masa juga semakin kesal dari situ. Itu beberapa inilah, maksudnya hanya apa namanya ya menambah kekesalan ya seperti itu ada. Tapi ini sebenarnya skenario ini sudah dibikin tuh kan, dibikin sebelum Nissan. Ini dibikin sebelum Pak Prabowo ini dilantik sebenarnya. Karena ini udah kayak skenario lah ini seperti itu. Bang, tapi terkait ya itulah politis. Tapi ini sekarang kita terkait anggota dewan dari ucapan atau lisannya yang di masyarakat dan sampai akhirnya berujung penggerudukan atau penjarahan ke rumah anggota dewan tersebut. Ya. Abang melihatnya dari tarot gimana? Oke. Nah, tuh lihat. Ini tower. Jadi ini kejadian yang makar yang akan terjadi karena itu tadi semua itu sebab akibat lah intinya. Apa yang diperbuat oleh anggota dewan ini bisa dibilang harusnya anggota dewan ini membela rakyatnya, yang dimana rakyat itu kan mereka orang yang bisa dibilang taat pajak loh, warga Indonesia ini. Bukan orang yang tidak taat pajak. Karena yang paling simpel gini, kenapa saya bilang taat pajak? Sekarang gini,
kita belanja aja, belanja hal kecil atau apapun di resto aja, ataupun dimanapun, kita udah dibayar kena PPN di situ. Jadi tidak langsung kan, secara tidak langsung kita tuh adalah orang yang taat pajak, gitu. Tapi si anggota dewan ini ya dengan menikmati uang pajak itu ya dengan tidak semestinya, gitu. Nah itu yang bikin amarah warga Indonesia sebenarnya di sini. Bang, apa sih membuat masyarakat sampai menggeruduk atau menjara karena saking emosinya atau saking karena kebutuhannya dengan ibaratnya barang-barang yang mewah mereka? Nah itu, ini semua akibat dari mereka sendiri yang flexing sebenarnya. Di situ akhirnya kan gini loh, sekarang orang nih dengan medsos ini orang gampang membuka apapun itu dengan produk, dengan barang-barang yang mereka pakai. Contoh misalnya jam yang mereka pakai. Itu kan sekarang gampang, orang ngelihat mereknya apa, ini apa, ini apa, dicek harganya berapa. Itu fantastis, ya. Bukan hanya dari situ aja, misalnya dari mobil yang mereka flexing, dari handphone yang mereka flexing, dari baju yang mereka flexing. Itu membuat amarah masyarakat Indonesia tuh memuncak, devil, tambah marah orang Indonesia ini, masyarakat Indonesia. Kenapa? Yaitu dengan gaya hidup mereka, dengan pola hidup mereka, dan juga dengan bisa dibilang sekarang gini, rakyat Indonesia ini sekarang kalau kita bilang ya, ya maksudnya untuk kalangan menengah ke bawah lah ya, menengah ke bawah, mereka untuk mendapatkan 50.000 sehari udah susah loh, gitu. Dengan kondisi sekarang ya, ini kebayang dengan mendapatkan 50.000 itu lebih susah. Sekarang anggota dewan itu mendapatkan 3 juta per hari, gitu. Ini per hari mereka untuk dapat 50.000 aja susah. Anggota dewan dengan mudah 3 juta per hari. Itu yang membuat masyarakat dongkol. Bang, bicara anggota dewan, apa sih membuat anggota dewan ini tidak punya empati lagi katanya kalau bagi masyarakat gimana? Apa yang membuat, nah itu dia. Karena mereka ini memulainya dengan cara yang salah, anggota dewan ini. Kenapa? Saya bilang ini 10 of 1. 10 of 1. Jadi kenapa mereka sekarang memulai dengan cara yang salah? Satu, mereka sudah mengemis suara rakyat, bukan hanya mengemis tapi mereka membayar suara rakyat. Dan yang kedua, untuk menjadi caleg. Nah, lihat. Ini mereka membutuhkan tenaga, effort dan materi yang besar sekali di sini. Kenapa? Ya mau tidak mau dia harus benar-benar apa namanya? Jadi orientasi mereka sekarang udah ke materi gitu. Jadi bukan ke pola pikir mereka atau bukan cara kerja mereka gitu. Itu yang membuat mereka jadi seperti ini sekarang. Gitu. Tapi selain materi, mereka juga malah mengumpulkan atau mengumpulkan pundi-pundi uang sampai banyak sampai terjadilah flexing. Ini apa sih membuat mereka tidak mau memikirkan rakyat, sedangkan mereka dipilih rakyat awalnya? Nah itu dia. Dead. Ini kartu dead. Jadi gini, mereka ini sudah tidak punya empati dan juga sudah tidak punya rasa malu, gitu. Kenapa saya bilang gitu? Ya karena menurut dia pencapaian mereka ini sebagai anggota dewan itu adalah pencapaian mereka, tapi mereka lupa di situ banyak suara-suara rakyat yang sebenarnya itu sangat menentukan mereka sebenarnya. Ini adalah seven of pentacle, di mana rakyat ini berpengaruh gitu. Jadi mereka sekarang sudah merasa bahwa jumawa, bahwa mereka sudah mendapatkan semua apa yang mereka inginkan. Terus mereka merasa ini bisa menjadikan bahan cerita mereka bahwa kita tuh memulai semua dari nol. Nggak mungkin lah mereka mulai semua dari nol. Ya, kalau mereka menjadi anggota dewan pasti kan ada beberapa yang harus mereka lewatin. Apalagi materi-materi yang mereka harus keluarin, pundi-pundi ini. Ini uang lagi nih, eight of pentacle. Gitu. Bang, oke. Pesan bang buat masyarakat dan juga para dewan wakil rakyat ini. Apalagi kan sekarang sudah mulai kondusif nih kan, dengan tagar hashtag jaga jarak. Apa yang abang lihat dari itu? Apa saja? Tuh. Untuk para anggota dewan ini adalah page of pentacle. Untuk para dewan, please lah kalian untuk bisa menjaga hati rakyat. Dimana sekarang kita di Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Please lah, kita udah tidak perlu flexing. Oke, karena kita membutuhkan eksistensi dan lain-lain. Tapi eksistensi bukan seperti itu. Lebih baik kalian kerja, lebih baik kalian memberikan kontribusi untuk daerahnya sendiri aja deh. Nggak usah secara seluruh Indonesia deh. Dalam arti berilah kontribusi itu untuk daerah kalian aja, untuk para anggota dewan. Misalnya mereka asli orang Priuk, berilah kontribusi itu untuk orang Priuk sendiri. Terus misalnya mereka untuk orang daerah mana, orang Tebet, berilah kontribusi itu untuk orang Tebet sendiri. Jadi nggak perlu kita tuh flexing. Orang tuh benci sebenarnya kalau di flexing itu tuh sebenarnya gitu. Kalau untuk masyarakat bang, jaga Jakarta hashtag jaga. Nah,
untuk masyarakat ini udah marah banget sebenarnya ini. Untuk masyarakatnya udah marah sekali. Kenapa? Ya karena itu tadi, mereka adalah yang memberikan kontribusi yang banyak untuk anggota DPR. Kenapa? Mereka dari bayar pajak. Mereka bersusah payah untuk naik MRT, mereka bersusah payah untuk naik kereta, mereka bersusah payah untuk naik kendaraan umum. Yang dimana ya, karena mereka bisa dibilang adalah orang-orang yang taat pajak sebenarnya. Nah itu yang bikin mereka jadi ya marah lah, jadi seperti itu. Gitu.